Jadi hidup saya tuh dulu kan susah ya sebelum stand up lah. Susah banget lah, bahkan bener-bener ini. Jadi saya tuh dulu kalau naik angkot suka nipu supir angkot, nggak bayar. Oh iya. Nah, jadi actingnya tuh saya pura-pura ketinggalan dompet. Oh, gitu. Nah kalau gitu tuh kan kalau namanya acting terus memastikan supaya itu percaya kan, iya. lebih yakin. Kayaknya di situ saya belajar acting nih. Di situ saya belajar acting. Iya, tapi kan acting kan itu kan acting kan sebenarnya kan dompet mah ada, ya kan? Cuma nggak mau ngeluarin duit aja karena kalau bayar angkot. Bersama saya Izzy Melinda di Troy's Film Podcast. Nah, kali ini bintang tamunya seorang stand up komedi, tapi udah banyak filmnya dan perannya oke-oke banget. Langsung aja, Mas Cadel. Anyun Cadel. Tapi Mas Anyun Cadel tuh nama aslinya bukan Mas Anyun Cadel ya? Bukan. Nama aslinya malah lebih sulit. Makanya nama asli saya tuh kayak nama cewek. Apa tuh? Ariska Dewi. Ariska. Iya. Panggilannya Ariska atau Rizka? Ariska panggilannya. Makanya kalau zaman SD tuh di absen jenis kelamin P. Oh gitu. Ya karena kayak cewek kan. Makanya mending Anyun aja lah udahlah. Tapi kenapa kok bisa tiba-tiba jadi Anyun Cadel? Karena cadel? Ya, tadinya pengen Anyun ganteng kan, cuma ya gimana kayak gini kan susah. Makanya juga nggak percaya, mending kalau cadel kan, oh iya benar percaya gitu. Terus kalau Anyunnya kalau bahasa Sunda kan Manyun ya. Itu dari Manyunnya apa gimana? Dari Manyun waktu pas SMP. Masuk SMP kan belum pada kenal. Saya di paling depan, terus ada yang bilang di belakang, "Woi Manyun," gitu. Gitu. Saya salahnya lagi malah ngelihat ke belakang lagi. Jadi di situ udah aja ya. Namanya Manyun gitu, terus kan? Anyun Jadi udah. Oh berarti emang nama itu dari kecil ya? Iya, bukan nama panggung dari stand up pas masuk stand up. Jadi Anyun dari kecil udah dipanggilannya Anyun. Kalau cadelnya? Kalau cadelnya dari lahir aja udah cadel. Anyun Anyun cadel tuh dari bikin dulu akun Twitter kan harus ada Anyun apa gitu dulu. Kalau anak stand up kayak Ge Pamungkas, terus Adis 2000, Anyun apa nih, Anyun cadel aja lah gitu. Itu kepikiran sendiri berarti? Iya, kepikiran sendiri aja. Ya, welcome Mas Anyun Cadel. Halo. Kalau awal mulanya terjun di dunia entertain, ya kan kayak jadi stand up comedy dulu dong, ya kan. Nah, gimana tuh ceritain dong? Dari awal stand up mah ya itu ngelihat temen kan dulu open mic ya yang stand up di open mic di kafe. Awalnya tuh temen open mic dulu ngelihat. Saya dulu mah nggak berani ke kafe. Kenapa? Ya karena saya dari kampung ya, terus ngeliat kafe kaget lihat es teh manis 15.000 kan. Iya. Saya bisa beli es teh manis dari Cekek. Oh, Cekek. Aku lebih ujung deh Cililin. Tuh, wah lebih jauh lagi tuh. Lihat es teh manis kaget kan 15.000 di kafe ya kan. Benar. Terus pertama kali di kafe itu saya waktu itu lagi rame stand up yang open mic di kafe gitu. Awalnya temen, terus ini saya nyobain. Ngikut, ya alhamdulillah ketawa-ketawa gitu, terus masuk kompetisi. Kompetisi pertama kali itu apa berarti? Kompetisi Suca yang Suca 2 Indonesia. Oh di Indonesia berarti ya. Situ. Ikutan bareng grup nggak sih kemarin kayaknya bareng grup gitu nggak? Enggak, stand up tetap sendiri. Cuma pesertanya banyak. Oke. Gitu. Tapi dari situ sempat ada grup gitu nggak sih? Grup stand up comedy enggak? Enggak ada. Memang sendiri aja. Tadinya mau ngegantiin The Virgin. Oh gitu. Ya. Cuma susah. Begini dong. Ya Tuhan. Ikan capek muter terus. Iya. Ini jadi stand up comedy kan. Iya, gitu stand up. Terus kalau misalkan akhirnya jadi ke seni peran, film gitu, main film jadi di sama Mas Ernest ya. Ya, itu awalnya tuh. Gimana? Awalnya tuh saya dapat peran pertama kali main film tuh film Ngenes jadi cameo. Jadi cameo awalnya? Jadi cameo. Cuma satu scene jadi supir angkot. Supir angkot. Cuma dialognya cuma Teh Cerayom itu aja. Gitu dialognya tuh masih inget tuh. Pertama kali 2015 gitu ya. Itu tuh. Dan itu yang pertama kali saya syuting kan yang nggak tahu. Kalau stand up kan enak, kita cuma stand up aja nggak tahu kamera apapun lighting atau ada blockingan. Nah itu saya nggak tahu tuh pas pertama kali emang syuting tuh gitu. Pas udah saya dialog gitu, saya main HP terus gitu. Ternyata masih on cam, masih ada dialog yang lain kan pemain. Kok si Anyun malah gitu? Ini masih nyala. Kayak itu udah. Kayak itu udahan aja gitu kan. Terus nggak tahu ada lampu, nggak tahu action gitu. Awalnya kaget. Terus kata Ko Ernest, ya beda Jun film sama stand up. Ya makasih kok atas ya dapat ininya dikasih kepercayaan main satu scene ini jadi cameo.
Habis itu Ngebuka jalan itu masuk yang cek toko sebelah. Cek toko sebelah sama Ko Ernest juga berarti. Sama Ko Ernest juga. Di situ udah lumayan lah banyak scene-nya. Bukan cameo lagi, naik di supporting. Asik. Alhamdulillah supporting. Budget naik juga dong. Budget waktu itu masih belum ya. Belum. Karena masih seneng diajak film. Oh siapa? Oh pantesan Ko Ernest ngambil kamu lagi ya. Iya, dan saya murah-murah kayaknya. Terus gimana? Berarti cek toko sebelah yang kedua. Pertama cek CTS. Nah di situ kayaknya emang yang ngebuka jalan deh ya CTS. Terus di situ juga lumayan scene-nya banyak. Terus filmnya juga ngebludak kan. Di situ banyak tawaran dari situ tuh, tawaran main film, main sinetron. Dari situlah ngebuka jadi sebagai aktor mungkin ya. Saya agak deg-degan juga disebut aktor. Emang sudah jadi aktor ya nggak? Iya. Cuma tapi benar sih di Wikipedia udah ada aktor. Iya dong. Alhamdulillah udah ada. IMDb udah ada benar. IMDb udah ada. IMDb. Secara Bruce Willis juga ada di IMDb kan? Iya. Udah satu jajaran dong berarti kan? IMDb betul. Jajaran bisa gitu. Terus pertama kali tuh mendalami peran gimana tuh susahnya tuh? Yang sebenarnya mah karena stand up awal susahnya ini karena kita bukan otot ya. Ini blockingan kayak pergerakan kita kan terbatas ya kalau film ya karena harus ini ada lampu, kamera terus gitu. Masih agak kaku itu aja pas awal. Cuma untuk enaknya yang awal tuh yang ngedirectnya kan emang Ko Ernest, dia tahu nih anak-anak stand up tuh yang pertama kali main film masih belum tahu pergerakan jadi dia yang ngarahinnya enak. Yang ngarahin gitu. Iya. Awal-awal tuh. Apa? Belum tahu frame ya. Belum tahu ada cover kan, belum tahu master cover. Belum terus diulang-ulang gitu kan, padet terus nantinya ini pandangan ke sini belum tahu ke situ. Lama-lama jadi tahu lah. Tapi akhirnya mendalami perannya ada latihan acting atau apa sendiri gitu? Sendiri sih, saya bukan dari teater. Tapi sebenarnya kalau saya hitungan belajar acting ya, sebenarnya saya belajar acting tuh emang mendalami itu dari angkot. Kok dari angkot? Kumaha ya tuh jadi angkot? Jadi dulu tuh kan hidup saya gara-gara awal-awal jadi tukang angkot. Bukan. Jadi hidup saya tuh dulu kan susah ya sebelum stand up lah. Susah banget lah, bahkan bener-bener ini. Jadi saya tuh dulu kalau naik angkot suka nipu supir angkot, nggak bayar. Oh iya. Nah, jadi actingnya tuh saya pura-pura ketinggalan dompet. Oh gitu. Nah kalau gitu tuh kan kalau namanya acting terus memastikan supaya itu percaya kan, lebih yakin. Kayaknya di situ saya belajar acting nih. Di situ saya belajar acting. Iya, tapi kan acting kan itu kan berakting kan sebenarnya kan dompet mah ada. Ya kan, cuma nggak mau ngeluarin duit aja karena kalau bayar angkot saya nggak bisa jajan lain, nggak bisa beli rokok gitu. Jadi saya acting. Jadi sebelum kita mau sampai tujuan jarak 500 meter kita sudah meyakinkan dulu ngelihat mesin pandang siap yakin. Setelah gitu dulu. Kang kenapa Kang? Aduh dompet saya ketinggalan. Aduh gimana tuh? Ya aduh gimana ya? Ya udah nggak apa-apa. Dan kadang yang lebih baik kalau ada penumpang yang baik dikasih uang. Iya. Aduh gimana Kang? Rumahnya jauh lagi. Ini aja nih buat pegangan. Oh makasih Ibu. Dapat uang. Mukanya kayak kasihan kayaknya ya. Dapat uang. Gitu. Emang aktingnya jago sih. Jadi kayaknya saya ini kalau ke Bandung tuh di angkot-angkot Bandung tuh kayaknya saya udah di blacklist deh. Oh ini nih. Kalau nonton ini sekarang udah tahu. Oh ini. Oh sekarang mah nggak bisa dong. Kan udah terkenal di mana-mana ya kan. Nggak bisa. Dan saya lebih panik kalau mencoba juga jadi takut. Tadi naik ke sini gimana tuh? Bayar. Oh bayar. Nggak bisa. Sekarang mau malah lebih takut sekarang kalau yang gitu nipu-nipu gitu. Iya. Bener ya. Apalagi sosial media di mana-mana ya kan. Ntar viral lagi. Terus Mas Anyer kan kental banget nih aksennya Sunda. Emang dari Sunda kan. Itu gimana tuh kayak akhirnya jadi kayak membiasakan bener-bener aksennya keluar dari Sunda gitu, Indonesia gitu. Oh, tapi ini sih untungnya ya nggak tahu ya emang karena si produsernya udah ngelihat Anyun terus ngelihat aksennya Sunda, banyak peran yang jadi orang Sunda dan itu kadang Anyun tuh keuntungannya. Jadi peran yang emang ini mah udah Anyun banget kayak yang gitu. Jadi pembantu terus satpam. Emang Anyun banget pembantu. Iya, itu udah nggak perlu pendalaman karakter lah ya gitu. Yang kayak gitu. Terus orang yang emang bodoh gitu, yang goblok gitu. Jadi ini mah Anyun banget, makanya pas begitu acting,
wah ini banget nih, aneh banget. Ya emang gitu sehari-harinya gitu, jadinya nggak perlu pendalaman lagi gitu. Jadinya tuh enaknya tuh. Cuma kemarin-kemarin mungkin ya ada yang jadi orang Jawa, terus yang sempat jadi orang Jawa. Ya jadi orang Betawi. Palingnya dibantu ada acting coach juga kan, bantu belajar lagi gitu. Berarti ada workshopnya ya lah ya. Tapi tetap aja orang Jawa jadi pembantu juga tetap. Orang Betawi sama jadi pembantu juga. Kayaknya nggak bisa gitu jadi bos jadi gitu tuh nggak bisa. Pengen nggak kalau misalkan nextnya dapat peran apa gitu yang lebih menantang gitu? Pengen jadi peran apa tuh? Pengen jadi peran utama kayaknya ya. Ininya lebih enak kali ya. bukan karena tantangannya tapi ininya ya. Tetap ya balik lagi gitu kan. Nah, ketika Mas Anyun nih nonton film yang Mas Anyun mainin, pernah nggak kayak ngerasa, aduh kayaknya gue gagal nih di sini, kok nggak lucu ya gitu? Oh, padahal sih bukan nggak gagal. Kayak harusnya tuh bisa ditambahin ini gitu. Aduh sayang banget nih pas begitu. Harusnya bisa nih kayak gini gitu ya. Pernah sih. Pernah ya. Di film apa tuh waktu itu? Film. Banyak nih filmnya jadi bingung. Iya jadi bingung apa ya. Kayak ngerasa ini kayak kurang gitu. deh. Aduh sayang nih ini padahal sebenarnya bisa ditambahin lagi nih kalau ini tuh bisa gitu. Tapi kadang kita kalau udah di set suka nggak kepikiran juga kan. Kadang juga pas begitu tayang, lah kenapa nggak diginiin gitu. Kadang udah on karakter dan udah ngejagain itu semua udah ada sutradara gitu. Kan. Jadi percaya sama sutradara. Itu sih paling pernah itu. Kalau misalkan pertimbangannya nih ketika dapat tawaran kayak dapat film nih gitu, terus tawarannya lebih ke apa dulu nih? Misalkan karakternya ya ini lagi ataupun lebih ke ceritanya bagus atau sutradaranya gitu. Saya lebih ke jadwal sih. Kalau emang nggak kerjaan ya udah ambil berangkat. Sama waktunya juga nggak sih? Sama waktu juga balik lagi. Pasti waktu juga ya, balik kan? lagi. Budget lagi ya. Itu nomor hiji gitu. Iya. Jadwal aman tanggal segini aman, Februari aman. Kok setahun ini lu aman semuanya, emang lagi nggak ada kerjaan setahun ini. Jadi yang pertama lebih ke lebih lihat ininya apa, lihat jalan ceritanya, terus lihat si saudaranya siapa, terus emang kayaknya bagus, terus sama cocok sama dengan Anyun, oh ini pas nih, baru mau ngambil. Kadang takutnya juga pas nih Yun ada ini tapi dilihat nih kayaknya ini agak susah nih buat Anyun, kalau nggak terlalu cocok kayaknya enggak deh gitu. Oh gitu, emang bisa juga gitu. Iya, takutnya nggak pas aja Nata Anyun maininnya gitu paling. Tapi pernah gak kayak ngerasain sama saudara siapa gitu ada kejadian-kejadian ini kayaknya aduh gue nggak cocok nih sama saudara ini gitu. Pernah gak? Belum sih. Belum sih. Semuanya cocok alhamdulillah. Iya. Karena saya kali banyak bercanda kali. Nggak tahu makanya Anyun tuh takut kalau saudara yang galak tuh gitu. Karena saya banyaknya bercanda terus ya di lokasi di gitu. Hanya saudaranya tuh seneng karena Anyun banyak bercanda di lokasi jadi seneng aja ya. Kadang yang awalnya nggak ada scene malah jadi ada scene siluman, sebutannya malah dibikin lagi. Scene siluman? Iya, tiba-tiba ada kan. Kayaknya lu ada udah masukin aja deh. Tapi nama nggak budgetnya? Nggak nambah itu, makanya scene siluman itu. Scene siluman yang nggak ada itu, ada namanya scene siluman tuh. Oke, biar enak ngopi dulu kali. Bener. Ini dari Mas Alfi nih. Oh, iya jadi pilihan. Wah, terbaik nih kopi ini nih. Enak banget nih kopi ini. Iya. Atur nuhun Bang Alfi gitu ya. Salvi nih. Pernah ya syuting bareng? Pernah sama dia, pernah. Di mana tuh? Sinetron sama dia. Oh, sinetron. Oh, berarti emang pernah main sinetron juga ya? Iya, film, sinetron. Iya, Amanah Wali ya kalau nggak salah ya? Sama dia tuh Amanah Wali bukan? Judulnya apa lagi? Kok saya jadi banyak lupa gini? Apa yang saya lupa? Ada Jama atau apa apa yang film-film anak kecil gitulah di ada di TV di MNC. Tapi sempat kan di beberapa di sinetron kan? Sempat. Yang paling lama sinetron apa tuh waktu itu? Paling lama Ojek Pengkolan. Ojek Pengkolan. Iya, tapi sekarang masih ada juga tuh kayaknya. Mas ada lagi Ojek Pengkolan, sayanya nggak ada. Wah, berapa episode tuh ya kan? Berapa episode tuh? Saya waktu itu 200 episode gitu. Alhamdulillah, udah kebeli lah ya rumah 2. Ya, tanah, rumah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Jaga berkat Ojek Pengkolan. Oh sih, mantap. Berarti sekarang udah nggak naik angkot lagi ya tuh? Udah enggak sekarang. Bayar ya minimal. Rencana sih mau beli angkot sih, mau buat supaya nanti saya yang punya angkot yang lain nggak usah bayar lah. Buat menebus dosa. Bener nih janji ya. Janji. Bos trayek. Oke, yang tadi udah main film, sinetron, series juga ya? Ya, series juga. Itu lebih suka main film, main apa nih? Film, sinetron atau series kah? Sebenarnya dari tiga-tiganya juga semua ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau film tuh enaknya tuh
si penontonnya kan bayar ya, nonton tiket, terus kayak ada value gitu begitu kita datang. Iya, value-nya tuh begitu mereka nonton, terus datang ke bioskop, ngehargain kayak kita lah. Terus sinetron juga sama lah, sinetron juga kalau panjang ya enak kan ya. Kayak tadi bisa kebeli ini, bisa kebeli ini. Bisa kebeli gitu. Apapun gitu. Kalau series juga sama kayak film lah, lebih kayak ke OTT, orang lebih banyak yang nonton. Itu sama-sama banyak keuntungannya lah. Tapi kalau lebih milih di antara 3 itu, kayaknya saya kalau di tahun ini lagi pengen banyak film lah. Biar supaya di IMDb-nya banyak gitu. Karena itu IMDb lagi. Iya, biar supaya banyak di IMDb. Tapi nextnya kalau misalkan dia jadi pemain film, pengen jadi apa nggak? Belakang layar mau coba juga nggak? Biar ada tambahan juga di IMDb-nya. Iya, pengen juga sih, pengen nulis skrip, pengen nulis. Kalau nggak pengen ngedirect juga gitu. Cuma belum kepikiran lah tahun-tahun ini. Pusing kayaknya di saudara tuh ya. Iya. Ini mana pemainnya ini? Kalau belum ada ini, ayo set. Tambah hujan lagi nih, wah pusing kan. Jadi nggak dulu. Kalau penulis kenapa pengen jadi penulis? Penulis ya karena saya stand up ya, emang bikin materinya ditulis. Terus ya hampir sama lah konsepnya kayak bikin materi stand up sama bikin cerita ya buat di film ataupun di sinetron. Penulis ya pengen nyobain lah. Cobain. Jadi biar supaya ya kayaknya nggak cuma stand up aja, nggak cuma film, nggak cuma main film atau aktor, jadi ada sebagai penulis gitu. Supaya banyak lah kayaknya gitu. Ya asik, amin. Semoga nextnya ya. Film apa nih? Film komedi dong pastinya. Iya, komedi lah. Komedi. Kalau nggak ya kisah hidup saya mungkin itu lucu, bisa ya jadi angkot gitu kan. Tetap ya. Ceritain dong apa hal yang menarik yang pernah dialami waktu syuting. Wah, banyak waktu syuting. Yang paling menarik lah, yang paling menarik atau yang paling mengenang gitu. Tapi yang paling mengenang ini sih ada waktu itu saya main film. Ini bukan menarik sih, lebih dekat ke kematian ya saya ya. Kenapa? Emang kenapa? Jadi saya main film. Peran saya itu jadi pocong. Oh iya, pernah jadi pocong. Pernah jadi pocong. Terus? Pocong palsu ya, bukan asli pocong. Iya, jangan dong. Pocong. Ya kan ribet ya kalau syuting jadi pocong gitu, di make upin, bener-bener di make upin. Dan begitu saya ngaca juga emang sih saya tuh takut banget gitu ngelihat pocong. Sampai kalau yang pocong asli ngeliat saya, takutan ini nih banyak saya. Adegannya ribet, susah. Adegannya tuh yang awal tuh kan yang mungkin yang tahu-tahu juga pocong juga adegannya loncat lah, yang pasti yang kita sering lihat tuh. Dianya nggak mau, saudaranya tuh, pocong nggak gitu, pocong tuh ngelayang. Jadi kamu pakai seling atau? Iya, jadi di adegannya jadi dia ambil gambar segini. Nah di bawahnya supaya bisa kayak kelihatan ngelayang gini kan yang diikat pakai skateboard. Oh, skateboard di bawahnya. Tapi ini tetap diikat apa enggak? Diikat kan pakai kayak apa diikat. Nah, harusnya kan nggak kelihatan harusnya. Cuma kan biar kelihatan ketarik gitu tuh. Jadi pakai skateboard gitu kan. Cuma kan saya tahu ilmu fisika, teori keseimbangan ya. Namanya kalau main skateboard kaki tangan ke depan, ini kaki kiri ke belakang gini kan, supaya seimbang. Itu gini kayak yoga gitu ya. Main skateboard kan. Kan ini semua ikat gini kan. Jadi begitu udah gini nih jatuh. Itu hampir mati itu tuh. Jatuh gudugah gitu. Terus akhirnya jatuh nggak? Jatuh. Oh jatuh. Karena nggak mungkin seimbang. Orang gini kan seberapa kali tekna ya? Itu banyak. Dan yang lebih parah ini sebenarnya saya ini memaksakan sih ini sebagai aktor tuh salah sebetulnya tuh. Jadi ada adegannya, adegan di kubur hidup-hidup, di kuburan, kubur hidup-hidup ditutup, nanti lawan mainnya ngangkat gitu, dibuka diangkat gitu. Dan itu kan adegan berbahaya karena kita nggak pakai oksigen. Iya benar. Nggak pakai oksigen, sebenarnya kelihatan langsung kamera gitu ngambil nggak pakai oksigen. Terus si saudaranya bilang gitu, Anyun ini adegan bahaya. Karena itu kita di bawah tuh cuma punya waktu 30 detik 40 detik gitu. Lewat dari situ benar kubur mati. Benar mati. Terus? Cuma Anyun sebagai aktor kan mau nggak usah pakai stand in, Anyun aja bisa. Wah seriusnya bisa. Nah ini nih yang salahnya. Iya salah. Ini yang memaksakan. Terus. Kayaknya, oh ya udah nggak apa-apa. Nah ini lebih bagus nih. Jadi langsung ambil yang gambar padat, langsung 2 kamera siap. Saudara udah ngasih tahu semua tuh. Ini Anyun di bawah nggak punya waktu lama. Jadi yang lawan mainnya nggak usah lama-lama, langsung angkat aja Anyun. Soalnya ini bahaya di bawah. Kita nggak ada bantuan apapun dan saya nggak kelihatan bener-bener kubur. Tanah kan nggak bisa ngeliat apapun. Kalau minta tolong juga susah kan. Harus emang dibantuin. Semua udah panik. Pokoknya siap. Oke. Kamera mulai action. Nah ini nih lawan main saya itu waktu itu yang ngangkatnya itu
V Coca-Cola, anak stand up komedian, Oh, iya? sama Kang Jopi Project. 2 orang itu. Nah, 2 orang itu kan komedian yang harusnya cuma waktu 30 detik langsung ngangkat. Mereka di atas improv ngelucu. Astagfirullah. Lupa di bawah ada Anyun. Lupa dia ngelucu-ngelucu. Anyun udah sampai nges-ngosan, sampai mau habis napas, deg-degan. Kadang pocong sebelah udah nanya juga. Langsung di bawah. Deg-degan. Coy. Terus. Udah, untung masih kuat napas gitu, langsung diangkat gitu. Dia lupa si Kang Jo. Aduh, Nyun ampun ya Nyun. Sugante mana ya? Ingat tanggal Sugante bodoh po tuh udah hampir itu. Udah kaget kan. Aduh. Untung itu sih yang hampir dekat kematian, kayaknya itu yang cerita lucu deh. Aduh, ya ampun, itu berapa lama akhirnya? Apa? Ya lebih dari 30 detik lebih lah. Tapi udah emang bener pengap. Sebenarnya Piko udah mau, ayo Kang kita angkat. Tunggu dulu dia ngejokes lagi. Kang Jo kan kalau bikin bahan tuh agak panjang dia ya kan? itu cerita dia tuh ini di bawah ayo kita cepet angkat gitu. Padahal Piko udah tahu, padahal dia cuma ke Kang Jo gitu kan. Akhirnya untungnya selamat lah alhamdulillahnya tuh. Alhamdulillah. Ya cuma udah hampir itu udah dekat banget sama malaikat kayaknya tuh itu tuh. Serem Udah banget hampir ya. tuh ya. Tapi udah semuanya udah lewat ya kan. Mudah-mudahan Udah nextnya lewat. jadi lebih hati-hati lagi ya. Benar itu. Berarti nanti nggak mau lah jadi stand-in lagi. Enggak mau ada lah. Minta stand-in nanti mah ngelihat adegan sekarang mah. Kayaknya takut deh kalau yang kayak gitu-gitu mah bahaya. Karena nggak boleh coba-coba juga ya jadi stand-in itu ya harus ada latihannya gitu kan. Nggak bisa semua orang betul, salah. bisa memainkan Sosokan itu kayak semua. Jaya Hadian, kayaknya Anyun tuh udah nggak usah lah bisa Anyun mah. Nah itu mah malah Jackie Chan meren ya. ya. Jackie Chan mah kan semuanya dipakai gitu ya. Sangkanya Anyun sudah latihan lah di alam kubur kayak gimana, sudah tahu suasananya. Oke. Pernah nggak syuting yang nggak ada anak-anak stand up komedi sama sekali? Oh sering, Oh, gitu. sering ya, sering banget. Jadi Nah, bahan ini nggak? iya gitu, karena ya jadi kadang jadi badut kalau lagi nongkrong. Iya Anyun stand up dong, ini stand up komedian nih, lucu nih. Waduh jadi PR banget gitu kan. Ya namanya PR. kadang kan stand up pekerjaan ya. Iya. Ya pegawai SPBU aja kalau lagi nongkrong disuruh isi bensin kan isi dong petalit dong kan enggak kan. Tidak bawa-bawa kan gitu. Kameramen juga kalau lagi nongkrong, ayo dong shoot enggak kan. Gitu. Kadang ya itulah sih. Tapi bukannya sih mungkin mereka juga pengen terhibur juga lah, tapi ya udah senang-senang aja. Senang-senang Ya aja. juga ya. Ya di sini juga nggak ada stand komedi, boleh dong stand komedi. Nah, tuh kan. Ya ini baik lagi mau ajin aja, kalau ngumpul nggak disuruh aja. Waktunya kayak kurang ya. Waktunya kurang, tentunya. Waktunya kurang. Tolong dong produsernya. Mas Jeffrey. Oke, ada nggak perbedaan gak sih syuting bareng sama komika dan orang di luar lingkungan stand up komedi? Jelas lah ada. Kalau anak-anak stand up kita enak lah, udah dekat lah dan mungkin obrolannya nyambung lah, ngomongin stand up, ngomongin jokes, ngomongin ya yang saya gitu. Tapi kalau yang bukan dari stand up kadang ngobrol itu saya kaget. Karena mungkin ya mohon maaf aja udah ada ya, mungkin mereka udah pemain, bukan pemain bintang, udah ini obrolannya kadang suka kita beda nih. Nyambung gitu ya. Dia ngobrolin, nanti gimana nih kalau liburan kita ke Jepang? Kaget kan Anyun ya? Lah, Anyun ke Jepang aja belum kan, baru lihat di Monopoli ya, lihat di Jepang ya. Sama di sejarah kan, menang ngejajah kita kan. Iya itu obrolannya kadang suka masih belum nyambung gitu, masih kaget aja Anyun sama mereka yang udah ngobrol ini. Kalau anak stand up kan nggak mungkin mereka ke Jepang kan. Gitu. Alhamdulillah kita main ya, syukur gitu. Itu paling beda obrolan aja, tapi lama-kelamaan jadi ke bawah nyambung gitu. Tapi kalau dari anak-anak stand up komedi itu ada senioritas gitu nggak sih? Tapi bukan ya senior tuh yang emang adanya, cuma nggak ngebatasin gitu. Malah justru senior tuh yang ngebantu kita. Jadi kan sistemnya tuh kayak waktu itu siapa waktu itu? Di stand up tuh kayak gini nih, kalau stand up ya. Misalnya kita awal emang dari bawah, terus tiba naik. Nanti yang kita udah di atas ngebantu yang bawah. Yang bawah nanti naik lagi kayak apa? Hantai makanan gitulah. Iya. Saling bantu gitu. Ya. Nggak saling menjatuhkan. Iya, karena kita lahir dari komunitas, jadi selalu ingat bahwa kita tuh ini dari stand up gitu. Yang ngebantu di stand up, di film ataupun di dunia peran gini ya kayak Ko Enes gitu, ngebantu Anyun banget yang ngebuka jalan. Terus Bang Aib Didu juga, terus siapa lagi ya? Bang Aib Keriting, terus banyak lah Bang G, banyak kebantu. Malah ngajarin ya senior juga ya. Pada ngajarin gitu. Kalau Mas Anyun tuh lebih senangnya kayak kalau bikin stand up komedi itu langsung improvisasi sendiri apa bikin dulu ataupun di acting juga kayak gitu nggak sih?
Lebih suka improv ataupun ya bikin kan biasanya kalau stand up comedy kan bikin dulu kan, tulis dulu kan. Kalau untuk bikin materi stand up mah kita emang bikin dulu ya, bikin materi dulu. Yang kalau improv susah, takutnya kita bikin materi dulu, disiapin bahan-bahannya. Nah itu Pak, kalau untuk acting ya lebih senang improv sih, karena kalau untuk skrip Anjun juga agak susah untuk ngehafal kali ya, lebih enak improv gitu. Tapi untungnya dapat sutradara yang ngerti karakter Anjun, memperbolehkan untuk improv, karena kan biasanya ada juga sutradara yang harus scripted banget gitu kan. Kadang juga ada di sini itu cuma ada tulisan lucu. Yang awal saya nggak tahu kan, tinggal ngomong. Pas awal baca, gampang tinggal ngomong lucu, udah berarti kan. Iya. Terus gua Nyun, sini nih. Wah ini mah gampang tinggal baca lucu. Bukan lu bikin lucunya gimana ya elah. Nah itu gimana ini. Kayak banget ini ya. Terus ngelucu jadinya di sini itu tuh. Kirain tuh cuma di skripnya tulisannya Anjun lucu. Anjun ketemu setnya kan diketoprak. Anjun ketemu cewek yang lagi makan diketoprak dan Anjun ngelucu gitu. Nah itu ada komunikasinya dulu gak sama lawan main kayak tadi yang ada ceweknya? Ya kadang ada komunikasinya. Kadang kalau namanya komedi kan harus ada interaksi, aksi-reaksi ya. Takutnya mereka, kadang gitu kan? Timing juga. Takutnya dia salah yang mereka yang ngeresponnya. Makanya harus ada interaksi dulu. Saya mau ngejokes ini nanti jawabnya ini gitu. Ada interaksi. Biar sampai gitu kan. Oke. Saudara favorit Mas Anjun siapa? Kalau yang di Indonesia ya? Kok Ernest? Kok ya ini juga tuh siapa? Banyak sih kalau sutradara mah ya kayak Yandi sih saya suka, Yandi Loren. Iya. Itu favorit sih. Favorit ya? Ya. Tapi udah pernah main? Belum. Makanya saya pengen nggak apa-apa lah, nggak dibayar juga lah. Nasi kotak juga. Jangan tiba-tiba langsung aman nasi kotak. Oke. Langsung. Nasi kotak. Kan perjanjiannya gitu katanya iya, kan. Bener. Langsung ya saya Anjun nih aman nih. Tetap ya kan. Makanya tiba-tiba kesinggung itu saudaranya Yandi nih Yun. Tapi ini nasi kotak aman gitu kan, takut nasi kotak aja ya. Iya makanya ada juga yang ngomong ada amplop gitu maksudnya. Ada amplop tetap ya kan. Tetap ada belakangnya. Jangan kayak tadi ya kan, bisa saya ya kan jadi stand in, tahu-taunya juga ya kan. Pengen lah di daerah sama Yandi lah. Kang Yandi. Semoga ya bisa nih jadwal aman nih 3 tahun ke depan. Kalau tadi kan sutradara, kalau aktor favorit siapa? Kalau aktor Abimana sih. Abimana. Tapi pernah sama Mas? Belum. Oh belum juga. Belum. Harus bisa action. Coba deh action dulu ya kan. Nggak juga ya. Nggak juga sih. Belum. Abimana sih kalau kenapa memfavoritkan? Seneng aja sih lihat dia main. Terus saya nonton yang awal dia banget tuh yang di. Yang mana? Haji Backpacker gitu ya awal. Dia nonton tuh begitu dia, wah bagus banget nih aktingnya. Terus main dulu ada yang dia yang psikopat gitu yang boneka, gue lupa lagi. Itu juga bagus. Nah di situ udah mulai seneng main dan juga bisa mainin beberapa karakter kan. Iya, Alif Mami beda-beda Gundala juga ya. Betul. Bisa actionnya juga. Makanya Abimana gokil. Semoga ya nextnya ya. Amin. Mas Anyun ya. Mas Anyun plus Mas Abimana gitu. Lagi. Kalau film Indonesia favoritnya siapa? Film Indonesia ya. Aduh banyak film nih ya. Yang favorit yang terkenal. Yang pasti ditonton lagi. Tunggu. Kalau yang kemarin masih Jatuh Cinta seperti di film-film. Oh, udah nontonnya itu. Udah nonton yang pengen saya nonton lagi. Tapi dulu juga ada film saya suka. Tunggu. Banyak juga sih film. Itulah salah satunya lah. Takut nanti saya lupa lagi apa. Film-film saya juga cek itu ke sebelah juga. Cek ke sebelah apa sih? Apalagi lah itulah. Tapi Jatuh Cinta seperti di film-film saya senang banget film itu tuh. Oke. Sama film-film ini sih film favorit mah. Apa tuh? Film yang saya tuh nggak tahu ya, melankolis kali ya, gampang banget nangis. Jadi seneng kalau ada yang film-film yang sedih itu. Cuma malunya nangisnya itu gitu. Film apa? Film kayak saya nonton Nanti Kita Cerita Hari Ini terus yang Michael itu nangis juga. Terus yang seorang yang lucu-lucuan komedian bisa nangis juga. Asli, pokoknya kalau tentang keluarga, aduh saya kayaknya susah nih film. Kenapa? Emang ada cerita apa tentang keluarga? Ya ini apa ya, dulu saya hidup nggak kayak ini. Ya hidupnya susah lah. Cuma peran seorang bapak tuh nggak mau tuh anaknya tuh, ya dia tuh bapaknya tuh kelihatan susah. Jadi tuh gimana caranya tuh pengen ngebahagiain anaknya walaupun dengan cara yang beda dengan yang lain. Ya kayak contohnya
saya waktu kecil tuh nggak pernah dikasih makan dada ayam ataupun paha, selalu dikasihnya tuh kepala. Oh ya. Ya, cuma kalau bilang bapak tuh kenapa? Bilang itu bapak bilang, "Pak, kenapa sih yang lain pada makan dada ayam, paha ayam, kok saya dikasihnya kepala?" Cek ya. Nah, ini yang salah. Kepala ayam itu justru bagus. Yang susu itu dari kepala sekolah, kepala cabang. Jadi digituin jadinya. Jadi anaknya tuh senang. Jadi tapi kalau bapak bilang kan bapak tuh susah, malah kitanya jadi ngedon kan. Dia mah enggak mau terlihat bahwa dia tuh yang susah gitu. Oh wow. Itu dia makanya. Makanya sampai sekarang saya tidak suka daging ayam, tuh sukanya kepala ayam. Gara-gara itu tuh. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang tuh. Itu gara-gara tuh. Sampai sekarang akhirnya jadi tahu perasaan ayam nggak ada yang pintar, kata aing ya ayam tuh ya. Jadi lucu ya, gara-gara mungkin jadi stand-up komedian gara-gara makan kepala ayam. Kalau Mas Anyo nih, misalnya nggak jadi aktor, nggak jadi stand-up komedian, pengen jadi apa? Nggak mungkin jadi supir angkot kan? Wah, kalau Anyun nggak masuk di stand-up ataupun aktor ya, kayaknya hidup Anyun mungkin yang diancaki di kampung paling yang biasa-biasa aja kali ya, yang punya Mio 2004 ya. yang motonya dimasukin sama ruang tamu gitu ya. Yang kadang olinya suka enjak gitu ya, ditahan sama lap gitu paling. Tidurnya sebelah gitu. Mungkin kayak gitu ya. Makanya terima kasih banget lah kayak stand up yang ngebuka jalan, terus sampai sekarang bisa main film. Karena yang gini ya, kayak Anyun bisa main film, main sinetron. Yang dulu Anyun nontonin mereka gitu, tiba-tiba bisa barengan sama mereka, bisa ngobrol, bisa, "Wah, Nyun apa kabar?" Bisa ngomong gitu. Yang dulu saya nonton di TV gitu, itu sih senangnya tuh. Wow, luar biasa itu, ya. Makanya tuh. Tapi emang cita-cita dari dulu jadi apa? Cita-citanya gitu, pasti masih kecil pasti ada dong cita-cita. Cita-cita? Dulu saya nggak kepikiran cita-cita. Yang penting bisa bertahan hidup kayaknya sih dulu tuh. Yang penting iya. Karena kita misalnya mau mikir nih, dokter, lah orang tuanya juga kan kayak gini, gimana bisa ngulahin sama otakannya juga pas-pasan kan. Terus mau mikir jadi tentara, lah gimana juga ini. Terus banyak lah yang kayaknya nggak mungkin. Makanya yang penting bisa bertahan hidup, besok ada makan gitu aja. Yang penting ngalir aja. Cuma mungkin kayaknya yang kadang sering nonton di TV aja tuh kayak, ini pengen kayak mereka gitu. Ternyata alhamdulillah kesampean ya. Siapa sih yang sekarang nggak kenal Mas Anyun Cadel? Yang filmnya di mana-mana, banyak sekali. Yang dulu saya nonton, bahkan saya nonton TV dulu mah sedih banget. Kenapa? TV saya kan dulu rusak, jadi layarnya cuma setengah. Jadi cuma bawahnya aja, atasnya tuh hitam. Lama beneran runyeknya. Iya, enggak runyem. Runyem antena kan ini mah. Jadi TV-nya tuh karena sering dipukul ya. Rusak gitu. Jadi kalau dipukul nyala. Iya, zaman dulu ada TV tabung zaman-zaman merek-merek yang indie enggak terkenal tuh TV saya tuh. Jadi kalau pengen nyala dipukul dulu. Karena sering dipukul, TV-nya panik kali ya. kena serangan apa gitu. Jadi cuma bawaannya aja. Jadi saya kalau nonton sinetron nih, saya masih inget nonton film Bidadari itu yang Andani Maesanda. Asik. Lala yang dibilang orang cantik. Lala, saya cuma kelihatan kakinya aja. Ini mau bisa tahu cantik dari mana coba? Cuma kelihatan kakinya, atasnya nggak tahu coba. Atasnya nggak tahu. Nonton bola cuma kelihatan yang di bawahnya aja itu karena setengah aja, cuma bawahnya aja. Jadi ngawang-ngawang Lala tuh jadi pikiran imajinasi saya aja. Jadi belum tahu ya kayak gimana ya. Belum tahu, tapi sekarang udah tahu lah. Oh ini nih. Iyalah, sekarang TV di rumah ada berapa? Alhamdulillah udah banyak. Oh alhamdulillah. Sekarang tuh kan banyak nih udah jadi stand up komedi, aktor, main film ya kan. Lebih suka disebut apa? Aduh, ini nih yang pertanyaan yang sulit sebetulnya. Sekanya dua-duanya ini saling ada di dia Anyun juga. Iya, kayak komika emang Anyun lah dari stand up, nggak bisa mungkin lepas juga dari stand up. Aktor juga Anyun seneng maininnya karena hal yang baru gitu. Nggak bisa kayaknya deh, nggak bisa milih salah satu ya, saling sinambungan. Jadinya aktor juga emang Anyun lagi. Cuma kalau di sekarang Anyun lebih seneng main film ya, main series, main sinetron, lebih seneng acting gitu dibanding stand up gitu. Lebih senangnya itu. Karena ya ini yang hal yang baru lah Anyun. Ini kalau stand up kan udah agak lama dari 2013. Kalau ini pengen belajar lagi. Jadi lebih aktor gitu. Aktor ya, oke. Peran komedi konsultan dalam sebuah film itu penting gak sih? Penting sih. Kadang ya buat kayak yang tadi ya. Kayak yang cuma di skrip yang ada tulisan lucu kan kita bingung ya harus ditambah kayak gitu ya. Iya. Ama kita kan nggak tahu nih batasan komedinya. Kadang kalau yang namanya kita improv,
Kalau kebanyakan kita komedi kan jadi enak ya. Kalau terus kita ngelucu tok. Nah ini si konsultan komedi ini yang tahu batasannya ini sampai segimana. Dan kadang sama ada 2 lawan main nih, kita komedian sama komedian. Ini lucunya pasnya di mana nih? Kadang kalau yang nggak ada konsultan komedi pengen ngambil sendiri lucunya gitu. Makanya penting banget. Oh lucunya kayaknya pasnya di sini nih, timingnya di sini gitu. Bisa tahu lah. Jadi ada batasannya sama dia yang ngejagainnya. Penting banget konsultan komedi. Kalau perbedaan kayak misalkan komedi di sebuah sinetron juga beda nggak sih? Beda. Sama film. Beda. Kayak gimana tuh bedanya? Mungkin juga dari sebuah tayangan juga beda ya. Karena kalau film temanya film dari kita nonton aja ya. Kalau film kan kita nonton emang fokus ya, bioskop nggak terganggu, bahkan yang orang main HP kita main ya emang ngeganggu, kita pengen emang fokus nonton. Kalau sinetron kan yang nonton kadang di ruang tamu kita bisa lagi makan, ada yang ini. Makanya kenapa sinetron mohon maaf ya agak-agak lebay adegannya, karena supaya mengagetkan si penonton itu. Serius kah itu mukamu kan itu, kalau kayak waduh wah gitu kan. Iya jeng. Karena emang biar supaya fokus, karena mereka nggak fokus di yang nontonnya tuh ada yang lagi makan atau karena di TV kan. Jadinya itu sih perbedaannya tuh. Kalau si film kan emang kita fokus nonton begitu. Berarti kalau misalkan lagi ngomongin juga harus war-waran atau? Ya, dilihatnya dapat PR-nya. Kalau yang film, ini komedinya segini nih, jangan berlebihan, takutnya ini lebay banget. Kalau emang dapet sinetron, emang agak dilebayin dikit gitu. Kadang juga ke bawah jauh tuh ke film. Ayo dulu kayak sinetron banget targetnya. Oh maaf. Ada saran nggak untuk orang yang baru masuk industri film nih agar gampang beradaptasi, harus kayak gimana? Ini yang penting sih kayaknya attitude dia nomor 1 ya. Yes, mungkin Anyun juga gitu sih kayaknya, ya bisa sampai bertahan di industri kayak gini. Kalau mungkin Anyun juga asal acting nggak terlalu bagus, banyak lah yang bagus-bagus acting ya. Kayaknya masih biasa aja. Cuma yang Anyun itu tuh attitude yang dijaga, yang itu nggak datang telat. Yang penting attitude jadi dijagain, dan itu jadi bisa ngebuka jalan lagi. Tapi kalau udah sekali kita jelek, yang orang inget tuh kejelekan itu. Kebaikannya mah lupa udah. Tuh dengerin ya teman-teman semuanya. Berarti attitude nomor 1. Attitude nomor 1 tuh. Makanya siapa tahu bisa seperti Mas Anyun Cadas sampai sekarang bertahan di dunia industri perfilman. Oke deh, kapan nih terakhir beli tiket nonton untuk ke film Indonesia yang bener-bener beli sendiri tanpa undangan premier, yang bener ngocek sendiri nih uang dari hasil syutingan ya kan? Betul, karena kalau undangan premier suka langsung tiba-tiba ditanya-tanya ya soalnya. Jadi kita bingung nih, aduh harus bilang bagus tetap mangga ya, terus bilang oh bagus banget filmnya gitu ya. Kalau ini itu mah kan kalau beli mah kita bebas kan ya, mau film ini juga bisa kita ngomong. Terakhir beli tiket, saya nonton. Oh iya, ini yang jatuh cinta seperti di film-film. Kenapa? Karena Ko Ernest yang bikin? Enggak juga. Karena emang bagus banget itu filmnya. Terus saya nonton. Kan yang pertama kan belum tahu dong, mestinya filmnya bagus atau enggaknya. Iya. Yang awalnya beli itu. Ya terakhir beli penasaran, terus nonton sampai 2 kali itu. Berarti worth it ya untuk ditonton. Worth it banget. Jangan lupa nonton nih, cintai film Indonesia ya kan? Betul, harus nonton film-film Indonesia nih. Iya, biar karya. Iya, karena kalau udah tiba-tiba datang geng itu tuh Iron Man, Avenger, wah habis kita. Siapa itu teh? Udah. Kasian ya. Habis, iya. Emang melihat perfilman Indonesia sekarang kayak gimana? Udah bagus sih. Justru yang awal-awal kita ya yang sedih mah pas masa pandemi ya. Wah, kita benar-benar industri kita kan ya industri kreatif lah, yang benar-benar susah banget, nggak ada kerjaan. Terus begitu. Kita jadi merangkak lagi kan. Yang awalnya dari 2019 tuh udah enak lah, udah naik ini, terus ke bawah lagi gara-gara ada Covid. Tapi sekarang udah mulai naik lagi dan banyak film-film Indonesia yang bagus-bagus sekarang. Yang lebih beragam gitu. Lebih beragam lagi, nggak cuma kayak drama. Terus drama komedi, drama horor juga sekarang ada, actionnya juga udah banyak sekarang kan Indonesia udah pada bikin lebih bagus lagi. Horor melulu gitu. Betul. Yang lebih ya berkreatif lagi, banyak inovasinya lagi film-filmnya. Yes. Boleh spill nggak untuk proyek-proyek berikutnya ini lagi bikin apa, ataupun film yang lagi mau keluar biar teman-teman nanti mempersiapkan diri untuk menonton filmnya di bioskop. Ada film kayak Si Manis Jembatan Ancol 2. Oh iya, yang 2 ya udah keluar ya. Udah mau. Terus ini lagi mau syuting juga Dosen Goib. Terus kemarin baru selesai yang film drama komedi Mukidi, film horor Mama. Oh banyak juga banyak ya. Sekali ya. Luar biasa ya kan. Pantesan banyak sekali. Ya itulah berkat nasi kotak ya. Pantesan mau beli ini ya,
mobil-mobil angkot. Oke, kalau jika ingin berterima kasih karena Mas Anyun udah sebesar ini sekarang, namanya juga udah banyak di mana-mana di dunia perfilman. Mau berterima kasih, terima kasih sama siapa nih? Yang pasti sama Allah ya, yang udah ngasih napas, sudah ngasih rezeki. Sama yang kedua, walaupun nggak banyak ngambil peran, tapi peran itu mungkin yang paling langsung ngebuka jalan ya ibu lah ya. Yang nggak ngebantu gimana bikin materi stand up ya, gimana cara acting, tapi dia yang ngebantu doanya yang kuat banget lah, bisa nembus banget. Ibu itu tuh, peran seorang ibu tuh. Sama kalau di stand up masih ada berarti ibu sekarang? Alhamdulillah masih ada. Bahkan saya kalau apapun itu ya sampai sekarang tuh udah jadi kayak itu aja, mau tampil stand up, mau adegan, doain mah, semoga lancar, doain terus aja bilang gitu. Selalu bilang gitu. Makanya saya jadi sugi, jadi percaya bisa stand up, bisa lucu ini karena ibu nih, karena doa ibu. Acting bisa jadi bagus, bisa lancar karena ibu gitu aja. Jadi sugesti, makanya kalau nggak bilang gitu jadi kayak ngerasa nih takut nih gitu. Ada nggak pesan dari ibu yang bikin Mas Anyun kayak tetap menjadi Mas Anyun dari dulu sampai sekarang nggak berubah gitu? Waduh, jadi sedih ya. Ini kadang-kadang closingnya ya. Hanya ketawa-ketawa ini. Jadi sedih. Ya paling yang bukan yang ngejaga ya, paling ibu selalu bilang ya makasih udah bisa nyenengin ibu gitu aja. Paling selalu bilang tuh ibu makasih aja, ibu tuh yang udah bisa, karena ya istilahnya hanya yang ngebantu keluarga, yang merubah. Jadi ya yang ngebantu keluarga, makanya ibu selalu senang. Terus ibu yang selalu bilang tuh ya kalau ya itu tadi dibilang tuh, itu jaga attitude, itu tuh harus datang tuh, jangan telat. Pokoknya jangan sampai ngerugiin orang lain lah, supaya kita juga nggak dirugiin sama orang juga gitu. Langsung nih ada potongan TikTok. Iya pasti. Potong aja. Langsung dipotong segitu tuh. Sebuah quotes 2024. Minum dulu biar closing. Thank you banget Mas Anyun sudah sama-sama. hadir ke sini. Anyun yang makasih nih sudah diundang nih, akhirnya kayaknya Anyun sudah diakui aktor ya, udah masuk ngobrolin film gitu. Yang dia lagi nih masuk ya kan. Terima kasih Mas Anyun. Sama-sama, makasih semuanya. Ya, semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa nonton film perfilman Indonesia biar perfilman Indonesia tambah maju lagi. Troyes Film Podcast. Bye bye. Mas Anyun nuhun pisan. Sami-sami, thank you.